Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran kali ini ada 4 poin. Silahkan disimak dahulu. Baik anak-anak, mari kita masuk materinya. Kita buka dengan dialog. Silahkan dibaca dahulu. Tentang apa dialog tersebut? Ya, proses pencernaan makanan. Sudah paham sekarang? Nah, untuk meningkatkan pemahamanmu, Bu Guru punya wacana. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, dan seterusnya. Nah, anak-anak, jadi apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, anak-anak bisa menuliskan interaksi yang dilakukan, interaksi lingkungan hidup, dan interaksi sosial sebagai latihan. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Nah, ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan sebagai pengganti selama sehari itu. Warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Perhatikanlah iklan berikut. Nah, ini bagus ya anak-anak ya, lucu. Ini adalah gambar singkong. Kandungan singkong per 100 gram. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Baik anak-anak, identifikasikan iklan tersebut. Bagaimana kalimat iklannya? Apa kata kuncinya? Serta observasi gambar. Gambarnya mendukung, menarik, atau bagaimana? Silahkan kalian bisa menuliskan. Nah, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 poin. Mari masuk materinya. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya.
Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortelan? Tentu saja, aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Ini percakapan antara Siti dan Lani. Nah, anak-anak bisa membuat peta pikiran tentang sayuran dan buah. Di sini kalian bisa menuliskan dari mana sayur kita dapatkan sampai apakah peranan petani bagi kehidupan kita. Untuk meningkatkan pemahamanmu, Bu Guru punya wacana mengenal wortel. Silahkan dibaca dahulu anak-anak. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya. Berdasarkan bacaan di atas, identifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Menarik anak-anak ya? Bu Guru punya materi format laporan. Nah, apa saja yang harus ada dalam laporan? Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, tujuan laporan. Yang ketiga, hasil identifikasi pengamatan. Yang keempat adalah hasil kesimpulannya. Oke anak-anak? Cukup jelas? Baik, kita lanjut. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Karena itu diperlukan toleransi dan tenggang rasa untuk menjaga kerukunan. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Disimak Bu Mei punya contoh dari iklan tentang keberagaman adat istiadat suku bangsa dan agama. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Bagus ya anak-anak ya iklannya, mengandung banyak pesan. Mari selanjutnya. Pada kolom gambar jelaskan apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan, apakah gambar cukup menarik, apakah gambar cukup jelas. Anak-anak bisa menuliskan bagaimana kalimat iklannya, apa kata kuncinya, serta kalian bahas tentang gambarnya. Apakah mendukung, apakah menarik, dan lain-lain. Gambar iklan tersebut menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Apakah dalam lingkungan sekolahmu terdapat keberagaman adat istiadat? Nah, di sini kalian bisa mengamati upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Berikan sebanyak mungkin contoh adat istiadat daerah yang lain yang berbeda dengan adat istiadat setempat. Mari anak-anak. Ini adalah pesona Tanah Toraja. Silakan anak-anak baca dulu. Ya, itu adat istiadat di sana ya. Kalian tentu mengetahui adat istiadat di daerah masing-masing. Baik anak-anak, demikian materi kita. Kali ini tugas dari Bu Guru, silahkan. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar. Terima kasih. Salam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.